Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Puspa Arum, SPD, MPD, selaku dosen pendamping lapangan KKN kelompok 25 dan 26. Yang kami hormati Bapak Egan Evanza Yuda Amril, SMN MM, selaku pembicara webinar dengan tema maksimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Yang kami hormati juga Ibu Aprilia Puspa sebagai Ibu Camat dan perwakilan Ibu-Ibu PKK. Serta yang saya banggakan, panitia webinar KKN kelompok 25 dan 26. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu, Ibu. Amin. Sebelum melanjutkan ke pembacaan susunan acara, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal saya, kenalkan nama saya Sultan Abio, selaku pembawa acara yang akan memandu acara webinar dengan tema maksimalisasi media sosial. Materi yang dibawakan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Karena materi yang dibawakan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar KKN kelompok 25 dan 26 dengan tema maksimalisasi media sosial sebagai promosi dan pemasaran. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan materi sekaligus diskusi atau tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi Puspa Arum. Kepada Ibu Puspa, saya silahkan. Recording in progress. Mungkin Bu Puspa sedang ada kendala. Baik, kami lanjutkan, saya lanjutkan. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Aprilia Puspa. Kepada Ibu April, saya silahkan. Ibu Aprilia Puspa selaku Ibu Camat Lontar. Ibu Camat Samikerep, maksud saya. Baik, bisa dilanjutkan. Sambutan dari Rania selaku Ketua Pelaksana webinar pada pagi hari ini. Rania, saya silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bapak, Ibu dosen dan Ibu-Ibu PKK sekalian. Mohon maaf, saya sebelumnya tidak bisa on cam karena kendala dengan kamera laptop saya. Sebelumnya saya perkenalkan saya
Fania Valiarifin selaku Ketua dari KKN Kelompok 26 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Egan Amril selaku pemateri pada acara webinar strategi digitalisasi UMKM dengan judul maksimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Dan juga kepada teman-teman KKN kelompok saya, kelompok 26, terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan acara webinar ini dan juga kepada partner kami, yaitu KKN 25, telah membantu dan juga telah memeriahkan acara UMKM webinar ini. Itu saja sambutan dari saya. Itu saja sambutan dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rania. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang luar biasa sekaligus diskusi atau tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, Salsabila Aldita selaku moderator. Kepada Salsabila saya silahkan. Baik, saya ambil alih ya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aldita, komoderator webinar online hari ini dengan tema maksimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Dan kali ini yang akan menjadi pemateri kita seperti yang disebutkan Mas Abiyu tadi, yaitu Bapak Egan Amril, dengan mungkin pengalamannya yang luar biasa pada bidang promosi dan pemasaran. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi pada waktu 1 jam ke depan yang akan disampaikan oleh Bapak Egan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator Mbak Salsabila. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, salam hormat. Terima kasih. Saya ucapkan ini materi ini sama ya. Oke. Sudah. Ya. Oke, saya ucapkan ya kepada Bu Camat, Bu Aprilia Puspa, kemudian dosen pembimbing atau pendamping lapangan KKN, Bu Dewi Rum, aku dan tekan juga foto dulu gini, gak sampean yo. Fotoan ya, kok tak kirim nang. Ya mungkin mohon maaf panitia ya bisa membantu untuk ya jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun dalam kondisi online. Jadi memang sebenarnya gini ya, KKN ini karena kebetulan saya juga tidak hanya sekedar pelaku UMKM juga, tetapi juga sebagai dosen manajemen juga di UKN Veteran Jawa Timur. Nah, memang sebenarnya KKN ini ada baiknya tidak hanya sekedar kegiatan formalitas belaka ya. Jadi yang penting pokoknya mahasiswa mengikuti KKN dan selesai gitu. Tapi harapannya juga bahwa ada manfaat yang diberikan oleh kampus, oleh adik-adik mahasiswa setelah beberapa tahun menimba ilmu dan bisa menerapkan ke dalam masyarakat. Jadi harapan seperti itu, walaupun kondisi seperti ini pun juga tidak menyurutkan ya semangat kami juga untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, walau itu tidak banyak. Ya. Dengan keterbatasan seperti ini, ya mohon maaf, apalagi kalau kita berbicara masalah jaringan internet. Ya. Jadi yang penting setidaknya kita tetap bisa berkomunikasi. Ya, baik Bapak Ibu, memang kalau kita sebelum saya masuk ke sesi materinya, mungkin panitia bisa membantu untuk menyiapkan materinya. Ya, jadi memang masalah dari UMKM itu kompleks Bapak Ibu. Masalah itu kompleks sekali. Karena apa? Dari kita berbicara masalah produksi, masalah operasional, masalah keuangan, ya, kemudian masalah pemasarannya,
banyak pelaku UMKM itu dia tahu caranya produksi, cuma nggak tahu caranya jualan, ya kan. Terus kemudian sudah jualan, sudah jago, laris manis, duitnya ngumpul, terus tiba-tiba kok akhir bulan kok dihitung-hitung kok duitnya nggak ada nih gitu kan. Nah, jadi itu masalah-masalah yang dialami oleh para pelaku UMKM. Nah, oleh karena itu gini, mungkin di sini mohon maaf Mbak moderator, saya diberikan waktu berapa lama? Berapa menit? 1 jam, Bapak. Oh, 1 jam. Oke, lumayan ya. Oke, mungkin nanti saya lebih enak, saya sedikit akan memberikan, mungkin bukan, mohon maaf saya tidak mengajarkan atau tidak menggurui, tetapi lebih tepatnya berbagi atau sharing pengalaman ya, atau beberapa yang saya dapatkan dari teman-teman yang lain juga, ya. Jadi memang sebenarnya apa yang saya bagikan ini juga pengalaman dari teman-teman yang lain juga. Nah, oleh karena itu, ya, masalah-masalah dari UMKM tadi itu memang ada kalanya memang kita perlu pecahkan ya, perlu kita diskusikan agar masalah-masalah itu bisa ada solusinya. Ya, apalagi saya yakin pasti di tempat Bapak Ibu ya pasti yang namanya pelaku UMKM-nya pun tidak cuma satu macam. Ya pasti ada banyak industri-industri yang lainnya. Nah, oke, slide-nya sudah siap? Nah, moderator, slide-nya sudah siap? Ya, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau kita berbicara masalah UMKM, ya, kemarin saya pun juga sempat mengisi juga di beberapa KKN ada di mahasiswa yang lain juga, saya juga sempat mengisi keterkaitan masalah keuangan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sebelum saya masuk ke acara pemasaran ya, kalau ini kita berbicara pemasaran, memang ada kalanya memang kita tuh perlu memperkuat pondasi terlebih dahulu. Jadi pondasi itu apa ya? Pondasi dari pelaku itu sendiri, baik secara pola pikir, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mentalnya juga. Mohon maaf, saya kebetulan juga alumni ya. Jadi saya itu alumni COVID itu. Jadi saya sempat di isoman kemarin itu dan saya sering berbincang-bincang sama orang-orang yang akhirnya tidak sengaja kena razia gitu ya, kena razia tes antigen. Nah, dan kebanyakan mereka apa ya, pedagang, punya warung, dan mereka banyak punya keluhan gitu. Punya keluhan apa? Wah, kalau saya di sini gimana saya tuh bisa dapat duit gitu. Apalagi sekarang PPKM seperti ini, banyak pedagang-pedagang kita yang mohon maaf ya, akhirnya terkena razia, kemudian terkena penertiban seperti itu. Nah, akhirnya pola pikir seperti ini yang perlu kita rubah Bapak Ibu. Bahwasanya bahwa kita itu yang namanya kita usaha gitu ya, memang tidak hanya selalu berpikir bahwa kita mendapatkan untuk hari ini saja, tetapi apa nih yang bisa kita kelola untuk ke depannya. Oke, saya masuk langsung ke sesi ke sesi materi intinya adalah sebelum yang perlu ini saya akan berbicara masalah basic ya Bapak Ibu ya, masalah dasar-dasarnya, masalah prinsip-prinsipnya kalau kita berjualan online Bapak Ibu. Jadi karena apa? Kalau kita berbicara strategi pemasaran online itu banyak sekali strategi-strateginya. Nah, cuma ini saya mencoba untuk sedikit sharing tentang prinsip-prinsipnya saja. Karena apa? Karena satu UMKM punya produk yang bermacam-macam. Itu cara komunikasinya pun juga berbeda Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu basic-nya ini yang prinsip-prinsipnya ini kita pegang, apalagi khususnya sebagai pelaku UMKM. Nah, apa saja itu? Nah, kita akan sedikit membahas tentang masalah digital marketing for beginner. Jadi, digital marketing untuk pemula. Wah, Mas Ikan, saya ini umurnya sudah sudah berumur lah, Mas. Jadi saya kalau sudah berbicara masalah digital, masalah internet, masalah online itu saya udah nggak nyantol gitu ya, udah nggak wis nggak iso lah gitu ya, nggak masalah Bapak Ibu. Jadi justru disinilah pentingnya ya, karena kita memang sebagai pelaku UMKM memang mau nggak mau kita harus berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi. Nah, karena mohon maaf, seperti halnya kenapa dinosaurus itu punah, bukan karena terserang oleh meteor, tetapi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sama seperti itu halnya kita perlu membangun pola pikir,
untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi sebenarnya digital marketing itu apa sih? Nah, digital marketing itu, oke, lanjut. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi yang dinamakan digital marketing itu, ya namanya juga digital marketing, pemasaran digital. Jadi pemasarannya ini melalui media-media digital, Bapak Ibu. Ya, sekarang kalau zaman dulu orang itu masarin itu mulut ke mulut, door to door atau dari rumah ke rumah, nawarin punya panci, ya ngetok pintu, nawarin ke rumah satu lagi, nawarin ke rumah satu lagi, nawarin. Nah sekarang enggak, tidak harus seperti itu. Bahkan sekarang itu coba kita perhatikan, misalkan contoh kayak mahasiswa-mahasiswa ini, lebih banyak mana? Lebih banyak megang handphone, lebih banyak megang sosial media, atau Instagram, atau Facebook, atau nonton TV, atau baca majalah, atau baca buku. Baca majalah lah ya. Nah, pasti saya yakin pasti yang opsi yang pertama, pilihan yang pertama. Karena apa? Karena itu, zaman sudah berubah, otomatis perilaku manusia pun juga berubah. Banyak kita melihat lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV, gitu kan? Nah, jadi semua serba digital, Bapak Ibu. Nah, jadi menggunakan perangkat-perangkat elektronik atau internet. Nah, otomatis ya cara pemasarannya pun juga pasti berbeda. Nggak bisa kita cuma masang, aku punya panci loh, aku punya minuman herbal, aku jualan makanan. Nggak cukup kayak gitu, Bapak Ibu. Ada cara-cara, ada taktik-taktiknya. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi dengan Anda mengetahui pemasaran ini memang perlu masuk ke ranah digital. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Anda lakukan di era digital ini? Nah, ada hal-hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah kita perlu memberikan pengalaman atau experience kepada konsumen kita, konsumen online kita, agar mereka puas dengan dengan jasa atau produk kita. Otomatis kita berbicara pelayanan. Kalau misalkan ada konsumen itu nge-WA kita, nge-WhatsApp kita meresponnya dengan cepat. Kita meresponnya dengan ramah, pakai emoticon atau emoticon yang tersenyum seperti itu ya. Jangan balasnya tuh jangan singkat, ya tidak gitu kan. Sebentar. Jadi jangan gitu. Jadi kita perlu ada interaksi, ada komunikasi dengan konsumen. Nah, begitu juga dengan apa? Karena begitu banyaknya media-media atau platform-platform yang ada di dunia digital, nah, kita pun juga bisa memilih. Ya, kira-kira platform atau media apa yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan produk kita. Ya, oke, nanti ini akan sedikit saya jelaskan di belakang. Oke, lanjut. Nah, ada juga bahwasannya dalam digital marketing itu juga ada kerangkanya, Bapak Ibu. Jadi kerangka-kerangka itu adalah semacam apa ya, step-stepnya atau tahapan-tahapannya yang perlu Anda lakukan. Ya, jadi saya yakin di sini Bapak Ibu pentingnya kita itu bekerja sama ya antara kampus, antara pemerintahan baik dari kelurahan, kecamatan maupun juga perangkat-perangkat desa gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita kerjasama. Nah, mungkin banyak dari Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin masih mohon maaf Mas saya agak gaptek gitu. Nah, disinilah kita perlunya untuk sedikit mengedukasi. Jadi dalam digital marketing Bapak Ibu itu ada beberapa kerangka ya. Jadi tahapan-tahapan yang perlu Anda ketahui. Pertama ini. Jadi sebelum Anda terjun langsung ke sosial media, ke bisnis online, ke digital marketingnya, Anda perlu merencanakan terlebih dahulu, mau nanti strateginya seperti apa. Kemudian kira-kira pasarnya ini siapa. Ya. Terus salurannya atau media-media yang ingin digunakan apa saja, sampai menentukan anggaran. Kenapa harus menentukan anggaran? Ya karena ada media-media online yang dimana kita harus bayar, gitu ya. Ada juga yang gratis. Oke, nggak apa-apa. Untuk awal-awalnya kita menggunakan cara yang gratis terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa menggunakan biaya. Kemudian, nah ini yang kedua nih Bapak Ibu. Sekarang ini zamannya konten Bu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau jualan online ini penting sekali kita itu buat konten.
Jadi konten itu apa, Mas? Konten itu halnya sama seperti halnya pesan. Jadi kalau tadi door to door, Bapak Ibu saya jualan jualan panci. Panci ini terbuat dari bahan yang bagus, stainless steel, awet, terus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu pesan. Itu adalah contoh pesan. Komunikasi gimana? Komunikasi adalah berbicara langsung dengan konsumen. Nah, begitu juga dengan kita jualan online. Harus menggunakan pesan. Pesannya kan bukan berupa kita ngomong. Ya. Ngomong bisa, tetapi apa dengan kita video? Berupa kita video kontennya. Bisa juga pesan itu berupa postingan atau desain-desain gitu. Bisa juga foto-foto, foto-foto makanan yang menarik, foto-foto baju yang dikenakan oleh model sehingga tampak menarik. Nah, itu contoh konten, Bapak Ibu. Nah, nanti konten-konten ini sedikit akan saya jelaskan ya tentang konten-konten yang bisa Anda lakukan sebelum Anda posting di sosial media Anda, gitu ya. Kemudian sosial media marketing. Nah, ini sosial media itu sekarang banyak sekali. Ada Instagram, ada YouTube, TikTok, Facebook, ya, dan lain sebagainya. Nah, sosial media ini mungkin tidak perlu semuanya kita pakai, Bapak Ibu. Cukup 1 atau 2 saja yang sekiranya yang memang cocok dengan produk Anda dan cocok dengan konsumen Anda. Itu ya. Ya, untuk awal-awalnya Anda cukup fokus aja dulu 1 atau 2 sosial media yang bisa dilakukan. Misalkan kalau Instagram lebih banyak konten-konten yang bersifatnya foto gitu kan. Kemudian video-video singkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau TikTok itu lebih banyak video-video singkat. Kalau YouTube lebih banyak video yang memang durasinya agak lama. Nah, 5-10 menit bahkan lebih gitu ya. Nah, otomatis juga yang namanya sosial media, kalau kita berbicara sosial media Bapak Ibu, namanya juga media untuk bersosialisasi. Nah, masalahnya banyak kita itu posting di sosial media itu lebih banyak jualannya langsung. Kalau bahasanya sekarang adalah hard selling atau penjualan langsung secara keras gitu loh. Jadi misalkan Anda jualan makanan, pokoknya saya jualan makanan, Sinom harga sekian, harga sekian. Nah, namanya kalau sosial media, alangkah baiknya kita, postingan-postingan kita, atau konten-konten kita, itu yang hubungannya dengan kita menjalin sosialisasi dengan orang-orang. Ya, itu nanti jenis-jenisnya nanti akan saya sampaikan di belakang. Ya. Oke, ada juga search marketing. Jadi search marketing itu apa? Search marketing itu contohnya kalau Bapak sering buka Google, ya kan? Bapak Ibu buka Google, terus nyari misalkan jual baju batik murah di Surabaya, jual sepatu gunung di Surabaya, jual minuman sehat murah. Nah, itu contoh-contoh search marketing Bapak Ibu. Kalau Bapak ngetik gitu ya di Google, akhirnya keluarnya adalah kebaikan yang keluar itu adalah pelapak-pelapak itu, orang-orang yang jualan. Nah, itu pun juga ada caranya Bapak Ibu. Kemudian ya setelah Anda menentukan tadi membuat kontennya, kemudian kira-kira pemasarannya mau menggunakan media apa saja, baru kita sambil kita jalan, kita perlu yang namanya mengukur dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pemasaran kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena penting sekali, Mas, saya kurang efektif ya. Nah, berarti kenapa nih kurang efektifnya? Perlu dievaluasi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut ya terkait masalah hal-hal pemasarannya, ini yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Apa itu? Keterkaitan masalah perilaku konsumen saat ini. Jadi, yang namanya pemasaran itu tidak jauh berbeda dengan kita berbicara perilaku konsumen. Ya. Jadi, perilaku konsumen ini, kalau zaman era digital ini, kalau kita lihat, itu dari tahap pertama itu adalah tahap konsumen atau calon konsumen itu aware terlebih dahulu, atau sadar, atau tahu gitu ya. Tahu produk Anda itu apa. Misalkan contoh, Bapak Ibu di sini ada punya jualan Sinom. Gitu.
Dengan Anda menggunakan Instagram, foto sinomnya, foto produknya, minimal orang tahu. Ya kan? Tapi apakah semua orang yang tahu itu akan membeli produk Anda? Belum tentu. Ya, oleh karena itu memang harus kita ciptakan orang itu apa? Tertarik dengan produk Anda. Sehingga dengan mereka tertarik itu, mereka mulai akan bertanya-tanya kepada Anda. Mulai coba WA, nanya ke adminnya, ya kira-kira ini harganya berapa, terbuat dari gula alami atau tidak, atau gula apa buatan. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya mereka beli produk Anda, dan ini penting, advocate. Jadi advocate itu ketika mereka atau konsumen itu, ya, konsumen itu apa namanya sudah mencoba produk Anda, mereka menawarkan atau mereka menawarkan, ya. Mungkin panitia bisa membantu. Ya. Oke, yang namanya advocate itu berarti sampai akhirnya konsumen itu mencoba untuk menawarkan produk-produk Anda ke kenalan-kenalannya. Oh ini loh, sinom yang enak di sini loh, ke Ibu A gitu. Ini loh nasi goreng yang enak di Ibu B gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi mereka akhirnya karena mereka sudah suka dengan produk Anda, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Jadi itu perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam arti step-stepnya atau tahapan-tahapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba orang itu suka dengan produk kita, tidak. Perlu kita edukasi gitu loh. Ya, perlu kita tampilkan, ya. Nah, sekarang jadi sebelum Anda membuat konten di sosial media, nah ini penting, pahami terlebih dahulu profil dari calon konsumen Anda. Jangan karena kita tiba-tiba kita sudah buat produk, contoh produk sinom gitu, nah sinom kita jual ke sembarangan orang, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus tahu siapa nih target utama kita tuh siapa, target calon konsumen kita tuh siapa. Nah cara gimana ya? Kita coba perhatikan umurnya berapa, ya cowok atau cewek, ya, kemudian pekerjaannya apa. Misalkan saya jualan baju batik gitu. Nah baju batik ini cocoknya untuk siapa? Karena baju batik kan banyak. Ada baju batik yang dia print-printan atau cetak gitu. Ada juga yang dia tulis. Nah, biasanya kalau tulis cenderung lebih mahal. Bahannya pun juga disesuaikan. Karena kalau misalnya tulis itu dia sudah terlanjur mahal, itu kan udah mahal memang. Sekalian aja dibuat yang mahal sekalian. Jadi menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas. Nah, berarti siapa? Kalau kita punya baju batik yang mahal gitu, ya berarti kita coba cari konsumen-konsumen yang di mana usianya pun juga sudah usia matang, misalkan usia di atas umur 35 tahun, yang punya penghasilan sekian, dia pekerjaannya sekian untuk acara-acara acara-acara kawinan, acara-acara resmi, ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu Anda ketahui. Beda lagi dengan kalau misalkan baju batik yang biasa, yang cap-capan, yang harganya murah, antara range di bawah 150.000 lah ya. Nah, ini cocok untuk kegiatan sehari-hari. Ya, cocok untuk karyawan atau karyawati atau mungkin bahkan untuk mahasiswa. Jadi harganya pun lebih. Jadi itu Bapak Ibu harus spesifik kira-kira profil audiens. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, kalau kita sudah menentukan profil-profil audiens kita tadi itu, ada baiknya kita yang namanya melakukan positioning. Jadi positioning itu semacam apa? Kita tuh memposisikan kita itu, ya kita mencoba untuk memposisikan cara komunikasi kita dengan calon konsumen. Misalkan kayak gini, saya berbicara dengan mahasiswa, dengan saya berbicara dengan Anda yang usianya misalkan di atas 50 tahun,
cara berbicara pasti berbeda, cara komunikasinya pasti berbeda. Ya. Kalau saya berbicara dengan anak mahasiswa, pasti saya ngomongnya biasa aja gitu kan. Kadang-kadang pakai bahasa Jawa gitu, bahasa Surabayaan. Tapi kalau saya berbicara yang dengan Bapak Ibu yang usia di atas 50, pasti saya berbicara pasti lebih halus. Nah, itu contoh kecil Bapak Ibu. Jadi sama, dengan kita melihat profil konsumen-konsumen kita, cara komunikasinya pun juga pasti berbeda. Nah, jadi nggak sama, nggak bisa kita sama ratakan semuanya. Begitu juga termasuk bagaimana cara kita membuat kemasannya, kemudian termasuk konten-konten yang ingin kita buat atau kita posting di sosial media kita. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi Anda sudah menentukan kan? Sudah menentukan profil-profil atau calon-calon konsumen Anda siapa saja. Nah, sekarang kita buat pesannya. Kita mencoba membuat kontennya. Nah, apa saja sih konten-kontennya? Jadi ada 4 jenis konten yang bisa Anda lakukan. Yang pertama terkaitan masalah konten atau pesan yang hubungannya dengan edukasi. Kemudian ada juga konten yang menghibur, ya, konten yang menginspirasi, dan juga konten yang tujuannya memang meyakinkan. Oke Mas Egan, apakah saya perlu nih, kalau saya jualan baju batik, apakah saya perlu membuat semua 4 jenis konten ini? Nggak perlu Bapak Ibu. Tergantung dari produk, tergantung dari siapa calon konsumen Anda. Misalkan contoh kalau baju batik, konten apa nih yang cocok? Nah, mungkin Anda bisa menggunakan konten edukasi dan juga konten yang menginspirasi. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau konten edukasi, contohnya misalkan Anda memberikan konten-konten yang contoh kayak tips dan trik. Ya, tips and trik gitu. Jadi OOTD. Oh ini loh batik yang cocok untuk hari ini. Batik yang lebih simple, batik yang lebih enak itu. Terus ada juga nanti konten edukasi. Kalau Anda ingin bagaimana caranya Anda bisa memikat atau membangun hubungan dengan teman Anda, gunakanlah dengan salah satunya apa? Menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang bersih, bagus. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu, konten-konten edukasi. Ada juga konten menginspirasi, contohnya, misalkan menginspirasi Anda menggunakan influencer atau selebgram yang banyak tertarik, yang suka dengan batik. Wah ini loh, kalau orang pakai batik itu kalau ternyata keren ya, gitu kan. Nah ini contoh-contohnya seperti itu. Itu bisa Anda lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah ini, oke, next. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara edukasi, konten edukasi itu kita bisa menggunakan konten-konten seperti tutorial, tips, infografis. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang suka dengan pesan Anda. Dan kebanyakan apa? Kebanyakan mereka akan share. Ya, mereka akan berbagi konten itu kepada teman-teman mereka. Apalagi dengan sosial media itu, berbagi konten itu sangat mudah sekali. Hanya tinggal ngeklik aja. Ya, sama halnya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu dalam grup gitu, ibu-ibu keluarga gitu ya. Ada sedikit video tentang tips-tips apa, tips secara kesehatan, tips make up misalkan, atau tips tentang kesehatan kebanyakan. Nah, nanti kalau yang bermanfaat pasti kan, kalau di video kan kita sering nge-share. Nah, itu contoh konten Bapak Ibu. Contoh konten video yang bermanfaat, edukasi gitu ya. Ada juga entertain, ya kayak video, komik, kontes, kuis, kemudian humor. Nah, ini biasanya kalau bapak-bapak itu biasanya suka dengan video-video yang agak-agak garing gitu ya. Nah, wah lucu nih, akhirnya share ke temennya, share ke grup yang lain. Nah, itu contohnya. Inspire ya, jadi konten-konten yang menginspirasi. Kita ngasih ke influencer, review, brand ambassador, ya. Dan juga ada convince, jadi konten-konten yang meyakinkan. Biasanya kalau konten-konten ini itu lebih banyak ke spesifik ya. Wah ini Galaxy M12, harganya sekian, fiturnya punya kamera 4 biji itu, terus kecepatan penuh itu. Nah jadi itu meyakinkan konsumen bahwa produk ini luar biasa. Sinom saya mengandung gula asli, bukan gula buatan,
menggunakan produk-produk bahan-bahan herbal. Nah, itu contoh-contoh yang convince. Ya. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, nanti silahkan nanti kita berdiskusi ya. Nah, lebih enak kita nanti berdiskusi atau tanya jawab bisa dari Bapak Ibu pelaku UMKM atau adik-adik mahasiswa sendiri. Nah, makanya gini Bapak Ibu. Waduh Mas Egan, saya tuh kok akhirnya ngeliat konten gini kok ketoknya wah ya garapanku ya. Memang iya Bapak Ibu. Ya memang seperti inilah kondisi sekarang ini ketika sosial media kita ingin dikenal gitu. Ketika kita ingin menjual produk kita, tidak cukup dengan kita hanya menawarkan saja ya, menawarkan bahwa Anda punya produk ini gitu. Nah, makanya gini, ini saya sedikit sharing aja, sedikit cerita. Oleh karena itu dengan banyaknya keluhan-keluhan dari teman-teman UMKM seperti itu, akhirnya saya sama tim pun juga membuat kita juga membuat jasa, jadi jasa sosial media management. Jadi bagaimana kita itu membantu para pelaku UMKM itu untuk mengelola sosial medianya. Jadi tidak hanya sekedar sosial media, tetapi kita pun juga membantu untuk membuat konten-konten yang cocok dengan produk Anda dan juga konsumen. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak gini, waduh Mas aku terus kayak wes ngurus anak gitu kan, wes ngurus bojo, wes ngurus rumah tangga gitu kan. Gak apa sebenarnya gak ono waktu untuk aku buat konten kayak gitu Mas. Nah gitu. Nah nggak apa-apa, makanya gini, memang ada memang beberapa pilihan-pilihan juga, banyak juga di luar sana pun, dan kita pun juga membantu akan hal itu juga. Ya sudah, Anda tinggal cukup membuat konsepnya mau seperti apa, nanti bisa kita bantu juga. Nanti kita yang membuat. Jadi Anda nggak perlu capek-capek membuat konten, karena memang apa? Membuat konten memang butuh waktu, Bapak Ibu. Butuh waktu dan juga butuh tenaga dan juga pikiran juga. Karena apa? Ide-ide itu ya. Oleh karena itu salah satunya dengan saya memberikan solusi sama tim saya pun ada nama kita buat creativeful.id ya untuk membantu teman-teman UMKM untuk mengelola sosial medianya. Oke, tadi kita balik lagi ya, setelah konten-konten itu dibuat ya, apa yang kita lakukan? Anda sudah punya pesan ya, berarti otomatis Anda pilih. Anda tinggal pilih kira-kira media apa yang cocok saya gunakan sehingga bisa diterima oleh calon konsumen saya. Nah, di sini ada 3 macam media, Bapak Ibu, yang bisa Anda gunakan. Pertama adalah media yang hubungannya dengan media berbayar. Jadi Anda harus bayar. Toh, kayak radio, ya kan? Kalau iklan di radio kan Anda harus bayar, toh. Iklan TV, billboard, reklame, itu. Tapi biasanya cenderung harganya lumayan, gitu ya. Ada juga paid search, jadi kayak contoh kayak di Google, bahkan Google pun tuh kita juga harus bisa bayar juga ya. Kalau apa namanya website kita ingin di halaman 1, halaman pertama Google, mudah dicari. Bisa juga sponsorship kerjasama dengan perusahaan atau institusi. Nah, sekarang ada salah satu paid media itu yang bisa dikatakan murah dan sangat terjangkau. Bahkan sehari Anda bisa menganggarkan hanya Rp50.000 untuk menganggarkan iklan. Menggunakan apa itu? Anda bisa menggunakan yang namanya Facebook atau Instagram Ads. Ya, nah, jadi dengan hanya Anda menganggarkan Rp50.000, ya Anda bisa menentukan siapa calon konsumen Anda. Itu nanti orang pasti Anda kalau buka ini ya, Anda buka Instagram atau Anda buka Facebook, sering nggak lihat ada iklan-iklan tulisan sponsor. Nah itu contohnya. Ya itu pun ada caranya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua ada namanya on media. Jadi media-media yang dimiliki oleh Anda sendiri. Contohnya Anda punya Instagram sendiri, Facebook sendiri, punya website. Nah, itu contohnya. Ya, jadi yang kita sendiri yang mengelola. Ya. Kemudian yang ketiga adalah on media. Jadi media-media yang memang didapatkan berdasarkan dari kepuasan pelanggan. Contohnya apa? Contohnya kayak ngasih rating, ya, review, testimoni, repost. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang minta testimoni habis Anda beli gitu ya, atau Anda beli di Shopee atau Tokopedia, pasti yang diminta itu kebanyakan minta bintang 5 gitu kan. Nah, ini pentingnya memang kita salah satunya kita tuh juga mendukung UMKM itu apa? Kita perlu ya kita ngasih review yang bagus, review yang positif. Kita bisa boleh juga kita ngepost produk teman-teman kita,
produk keluarga kita post aja di Instagram ya, biar banyak yang tahu, ya. Nah, makanya media-media ini pun juga sama tim saya di Creative.id itu juga membantu untuk mengelolanya. Ya, baik cara misalkan membuat website-nya, membuat landing page-nya, mengelola sosial medianya, termasuk juga kalau misalkan Anda minta Facebook Ads atau Instagram Ads. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi tadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Anda tadi tahu ya perjalanannya konsumen saat ini bagaimana sih dari aware atau dari tahu sadar gitu ya tentang produk Anda sampai akhirnya dia beli dan mereka menawarkan atau mereka ngomong merekomendasikan produk-produk Anda gitu ya. Nah, ini termasuk juga konten-konten yang cocok, konten-konten yang tipenya seperti apa. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Ini untuk next untuk praktek-praktek yang bisa Anda lakukan. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu ya nanti silahkan bisa di rumah bisa menjadi sebuah evaluasi untuk Anda. Kira-kira Anda di produk Anda atau merek Anda profil target pasar Anda itu siapa sih gitu kan. Kemudian konten-konten yang cocok untuk mereka itu konten yang seperti apa. Dan saluran pemasaran digital yang ingin Anda gunakan seperti apa. Nah, jadi semua materi-materi ini Bapak Ibu, ini semua adalah basic sekali. Ya. Jadi karena kita pun dalam pemasaran jual beli online, ya pemasaran digital, itu kita juga harus tahu basic-basicnya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Karena kalau kita sudah menentukan Instagram, saya pengennya mau Instagram Mas. Instagram pun juga pasti ada cara-caranya. Nah, kenapa saya kok di sini kok nggak membahas tentang Instagram Ads ya? Karena belum semuanya mengenal Instagram, belum semuanya menggunakan Instagram. Kenapa kok tidak Facebook? Ya, karena semuanya mungkin tidak menggunakan Facebook. Nah, oleh karena itu, basic-basic ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, agar apa? Agar kita siap ketika kita sudah menentukan sosial media yang ingin kita gunakan, sehingga bisa efektif untuk diterima oleh calon konsumen kita. Oke, next coba. Oke, ya itu dari saya, Bapak Ibu. Lebih enak mungkin kita diskusi, karena ini juga waktu ini ya, Jumatan ya. Nanti silakan, kita lebih enak kita sambil diskusi. Oke, monggo, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Egan atas materi yang telah diberikan. Untuk sekarang, mulai untuk waktu diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta webinar, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa diajukan dengan menyebutkan nama dan asal. Itu ada yang raise hand, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Egan. Ya, selamat pagi, Bu April. Ya, saya minta maaf sebelumnya tadi mungkin saya sempat nggak ngikutin waktu di awal-awal Bapak karena saya lagi ada klien juga. Kebetulan hari ini ada event nikahan. Iya, Bu. Ini Bapak, permasalahan yang dialami oleh kebanyakan UMKM yang ada di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, itu mungkin karena media promosi dan saya bilang penambahan ilmu tentang cara pengemasan produk yang baik dan benar. Makanya sebenarnya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya teman-teman KKN dari UPN, apalagi yang memfasilitasi tentang UMKM, karena selama ini sebenarnya UMKM di wilayah Kelurahan Lontar itu sudah cukup banyak, terutama di Kecamatan Sambikerep, cuman memang media promosi dan pemasarannya ini kami yang mengalami kendala dan kesulitan, Bapak. Mungkin maksud saya, adakah solusi dari mungkin dari teman-teman yang KKN atau dari Bapak Egan mungkin masukan atau solusi lah paling enggak untuk kami gimana caranya mengembangkan UMKM kami itu biar lebih lebih nampak, lebih dikenal oleh masyarakat luas, Bapak.
Mungkin Iya. itu aja. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Ya, pagi Bu April. Jadi memang benar Bu April. Justru gini Bu April, mohon maaf sebelumnya. Oleh karena itu memang pentingnya ya kita tuh dengan ini kan KKN itu bisa dikatakan sebuah jembatan lah ya antara kampus sama masyarakat, gitu kan, sama daerah sekitar. Kalau dulu sebelum kita pandemi, kebanyakan kita kan memang lebih sering di daerah apa namanya mobilitasnya sering di luar Surabaya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan kita salah satu hal positifnya ya bahwa ada banyak juga yang masyarakat yang memang perlu kita apa ya namanya ya kita ajak kerjasama gitu ya. Nah, salah satunya di kecamatan ini ya Kelurahan Lontar ya Bu ya, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikrep ya. Nah jadi memang gini, memang nanti ada kalanya Bu April, memang kalau kita ingin hanya waktu 1 jam di sini, saya rasa memang kurang efektif pastinya. Jadi kalau kemarin saya bilang ke teman-teman yang lain juga, ke adik-adik mahasiswa, kalau misalkan sekali tatap temu seperti ini, hanya kurang lebih 1 jam, rasanya masih baru di kulitnya gitu loh. Belum sampai ke sumsum tulangnya gitu. Nah, jadi memang penting nanti, ada kali memang kita itu perlu ada keberlanjutan Bu April. Nanti silahkan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, memang dengan konsepnya memang tidak full luring atau tidak full offline atau tidak full juga daring. Jadi memang dikombinasi. Ya, sesekali dengan para pelaku UMKM kita perlu daring seperti ini, perlu online seperti ini. Ada kalanya memang ada hal-hal yang memang kita perlu tatap muka gitu ya. Nah, salah satunya juga betul Bu, banyak UMKM kita itu masalahnya juga di masalah kemasan. Ya. Jadi kemasan-kemasan itu banyak yang mereka tidak punya brand ya. Secara brandingnya karena kebetulan saya pun juga sebagai dosen di branding juga Bu di UPN. Jadi apa namanya tidak banyak yang mereka sadar pentingnya branding gitu para pelaku UMKM. Pokoknya yang penting saya jualan gitu. Saya punya kerupuk, saya punya minuman, yang penting saya jualan. Disitulah pentingnya awal dasarnya adalah salah satu fondasi kalau dalam pemasaran adalah di branding itu. Agar apa? Agar produk Anda itu dikenal. Ketika konsumen itu sudah nyoba produk Anda, mereka ingat, mereka mau beli lagi. Ya kalau nggak ada brandnya, gimana caranya mereka bisa nyari gitu kan? Nah itu dan itu pun juga ada ini ya Bu, ada teknis-teknisnya bagaimana membuat brand yang bagus, bagaimana filosofinya seperti apa, mau nanti logonya mau seperti bagaimana, gitu ya, mau logonya seperti apa, kemudian apa namanya nanti mau pesan-pesan yang cocok kemasannya mau seperti apa, itu memang ada teknis-teknisnya terlebih apa namanya tersendiri, Ibu. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin agak sulit kalau kita berbicara sekarang teknis lebih mendalam. Termasuk juga mulai bagaimana untuk memasarkannya. Memasarkannya kita bisa kombinasi, bisa online dan juga bisa offline. Ya, offline sekarang kalau di Surabaya banyak sekali ada namanya komunitas pahlawan ekonomi. Surabaya pun juga kita juga banyak sekali apa namanya komunitas-komunitas kewirausahaan bisa menggandeng apa namanya teman-teman di organisasi. Saya pun juga masuk ke dalam salah satu pengurus di HIPMI, Bu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu pun kita pun juga bisa membantu untuk kalau misalkan memang berkenan, ya tinggal kontak aja. Nanti kita bisa membantu untuk menyiapkan sumber daya yang memang cocok dibutuhkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak UMKM. Nah, seperti itu. Termasuk juga di dalam akademisi, ya. Di UPN sendiri ada juga teknologi pangan, Bu. Jadi kalau misalkan, oh ini produk ini cocoknya, misalkan kombinasinya menggunakan bahan-bahan apa nih yang bagus, yang sehat apa, kemudian expire-nya bagaimana, ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Bu April ya. Jadi kalau secara teknisnya, tadi saya sedikit sudah menyampaikan terkait masalah digital marketing, tapi setidaknya itu adalah basic yang bisa Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Ya, terima kasih Bapak. Keinginan saya satu, Bapak, semoga KKN mahasiswa UPN itu tidak berhenti sampai di sini, sampai pada saat penutupan, tapi ada kelangsungan nanti pada saat setelah KKN itu mungkin mau mengadakan kerjasama pembinaan UMKM kami
Kecamatan Sandikerep, monggo. Kami dengan senang hati membuka diri untuk menerima ilmu yang ada dari mahasiswa UPN tersebut. Yeah. Dengan senang hati Bu April, justru dengan kondisi seperti ini kan satu bentuk jembatan ya. Nanti silakan nanti teman-teman UMKM mungkin nanti mungkin nanti Bu April bisa, kalau mau ada kontak saya nanti silakan Bu April, nanti saya ada juga teman-teman tim yang memang, karena gini Bu April, karena kalau khususnya kalau dosen ya Bu, itu ada kewajiban Bu, satu semester itu minimal harus ada satu pengabdian masyarakat Bu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi memang ini peluang gitu loh, peluang sama-sama kita kerjasama gitu yang satu sama lain, karena kita pun juga butuh, ya mungkin teman-teman UMKM pun juga butuh, jadi sama-sama saling mengisi lah gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yulia melalui chat Zoom. Bagaimana cara kita memulai promosi produk melalui marketplace? Apa yang perlu dipersiapkan? Lebih efektif mana promosi dengan diskon atau sistem free ongkir apabila kita berjualan secara online? Ya, Bu Yulia ya. Jadi gini Bu, untuk kita bisa mengetahui media yang ingin kita gunakan, jadi media promosi itu kan banyak ya Bu ya. Ada marketplace kayak Shopee itu kan marketplace, ada Instagram itu sosial media, ada website, ya. Ada TV, radio, kan banyak banget. Nah, apakah semua kita perlu pakai? Nggak perlu Bapak Ibu. Tergantung, termasuk juga marketplace, tergantung dari produk Anda. Kira-kira produk Anda ini memang cocok nggak dijual ke marketplace? Nah, itu perlu terlebih dahulu yang perlu kita ketahui. Kalau misal dirasa cocok, ya otomatis ya silahkan Anda bisa membuka di marketplace. Dan juga kalau di marketplace Anda pun juga sudah harus siap tentang produksinya. Jangan sampai nanti banyak peminatnya atau banyak orang yang order, orang yang beli, tapi Anda tidak siap untuk produksinya. Itu ya satu ya Bu ya. Jadi sesuaikan dengan produknya terlebih dahulu. Kemudian lebih efektif mana promosi dengan diskon atau sistem free ongkir? Sama-sama efektif Bu. Hal-hal seperti itu sekarang tuh banyak banget Bu. Banyak sekali promo-promo yang bisa kita lakukan. Mau free ongkir, diskon, buy one get one free, ya, kemudian kasih voucher, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Intinya itu bisa dikombinasi Bapak Ibu. Misalkan bulan ini bisa pakai free ongkir dulu, mungkin bulan depan bisa pakai voucher dulu, dan lain sebagainya. Sambil yang penting apa, Ibu, Bu Yulia, bisa mengevaluasi kira-kira kalau saya pakai promo yang ini, kira-kira efektif atau enggak. Bulan depan mau coba pakai promo yang ini, kira-kira efektif atau enggak. Nah, jadi gitu. Kita memang perlu seperti itu, kombinasi seperti ini. Misalkan contoh saya bulan ini, saya ngasih free ongkir. Free ongkir pun juga saya batasin. Free ongkir maksimal subsidi 15.000. Biar nggak apa, Bapak Ibu? Biar nggak terus subsidi, biar nggak terus nomboi. Gitu. Karena yang namanya free ongkir, yang namanya diskon, itu kita perlu membuat margin. Jadi margin itu selisih. Kita membuat apa ya? Ya intinya anggaran tersendiri untuk biaya pemasaran Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau produk Ibu, Bapak Ibu bahan dasarnya misalkan aja, bahan dasarnya misalkan 5.000. Terus Bapak Ibu jual 12.000. Nah, mungkin 2.000 itu margin untuk biaya pemasaran. Itu tidak apa-apa, dimasukkan aja di situ. Tapi kalau Bapak Ibu bahan dasarnya 5.000 terus Bapak Ibu jual 7.000, lo marginnya tipis sekali, cuma 2.000. Nah, itu. Jadi hal-hal itu pun juga perlu sebagai pertimbangan juga. Ya, jadi sama-sama efektif lah, itu perlu dievaluasi, gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi dari UMKM kelurahan lain atau dari teman-teman kelompok 25 atau 26. Silakan, termasuk juga adik-adik mahasiswa nih kalau mau tanya-tanya nih.
Baik, ini ada pertanyaan dari Gonia Firza dari kelompok 26 melalui chat Zoom. Untuk usaha kecil yang masih baru mulai, kira-kira lebih tepatnya menggunakan media sosial yang seperti apa ya? Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Jadi ini saya manggil Mas atau Mbak ini ya, Gonia Firza. Ya, jadi Gonia ya. Jadi kalau misalkan untuk usaha kecil ya memang semuanya Mas Mbak. Jadi yang namanya usaha besar itu dimulai dari usaha kecil ya. Ya, apalagi masih baru. Memang nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, kecuali memang diwarisi oleh keluarga. Itu pun juga kita untuk ngerintisnya pun, untuk kita memulai pun juga dari baru juga mulai ya. Nah, media sosial seperti apa, Pak? Kembali lagi, Mas, Mbak. Jadi apa namanya produk Anda apa dulu? Kalau produk Anda misalkan jual kayak fashion, makanan, oke, cocok di Instagram, ya. Media makanan basah atau makanan yang hanya expired-nya nggak begitu lama, berarti Anda tidak cocok di marketplace, nggak cocok. Berarti cocoknya mungkin lebih ke arah ke WhatsApp, di Instagram, atau GoFood atau GrabFood gitu. Nah, jadi semua kembali lagi tergantung produk Anda apa ya. Oke, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak. Apa ada yang ditanyakan lagi atau mau didiskusikan? Mungkin ada lagi dari teman-teman kelompok KKN 26 dan 25. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Wanda, kelompok 26. Media sosial memiliki dampak yang baik, yaitu mempermudah pelaku usaha menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Namun terdapat tantangan, yaitu berupa banyaknya saingan pelaku usaha yang kemungkinan menjual produk serupa atau hampir mirip. Kira-kira strategi penjualan seperti apa atau konten seperti apa yang dapat diterapkan untuk berkompetisi dengan pelaku usaha lain? Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Jadi Mbak Wanda, kalau kita berbicara kompetitor, ada satu hal yang penting, ya ini pasti Bapak Ibu juga alami. Kita yang pertama yang perlu kita yakini atau perlu kita pahami bahwa kita tidak akan, intinya akan selalu ada kompetitor. Misalkan Anda awal-awal punya produk baru, pasti nanti akan ada kompetitor calon kompetitor yang akan mencoba meniru produk Anda. Jadi yang perlu kita pahami, kita tidak akan lepas dari yang namanya kompetitor, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau bisnis makanan, bisnis fashion itu sudah banyak sekali. Nah, jadi ada hal satu yang perlu kita ketahui bahwa kita harus punya dulu pembeda produk kita dengan produk kompetitor kita apa. Kita coba cari kira-kira apa yang bisa membedakan produk kita atau keunggulan produk kita dengan produk kompetitor itu apa. Misalkan kalau Sinom, saya coba contoh Sinom aja ya, gampang, atau baju batik lah ya. Baju batik sudah banyak sekali. Nah, cuma baju batik punya kita ini apa nih pembedanya dibandingkan dengan yang lain? Oh, ternyata bahannya itu bahan yang sangat nyaman. Ya, terus kemudian batik tulisnya tuh motifnya berbeda misalkan. Motifnya tuh memang motif-motif yang memang ya intinya yang berbeda, unik dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kita harus tahu pembeda kita apa, keunggulan kita apa dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu tidak hanya dari segi produk yang membedakan, tetapi bisa juga dari kitanya pelaku UMKM. Misalkan pelayanan kita lebih murah, ya, lebih ramah, pelayanan kita lebih ramah, lebih fast respon. Terus kita bisa ngasih beberapa bonus, bisa ngasih beberapa promo-promo yang mungkin tidak dialami oleh kompetitor lain. Oleh karena itu pentingnya apa? Kalau dalam bukunya strategi perangnya Sun Tzu, gitu ya. Jadi kita harus tahu kelebihan dan kelemahan diri kita. Kita juga harus tahu kelebihan dan kelemahan kompetitor kita, gitu ya. Sehingga kita bisa menang di pasar. Kurang lebih seperti itu, Mbak Wanda.
Baik, terima kasih Bapak Dan. Selanjutnya, apa ada yang didiskusikan atau ditanyakan lagi? Mungkin dari Ibu Kelurahan Sandikerep. Oh, ini ada. Pertanyaan dari Iman kelompok 25, promosi apa yang tepat untuk usaha yang baru mulai? Oke, kalau promosi ya kalau tadi sosial media tadi sama Mas Iman, jadi tergantung dari produknya apa ya. Promosi yang tepat apa? Kalau saya begini pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa punya follower lebih banyak ketika awal-awal mulai usaha? Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Kalau promosi mau promosi apapun terserah. Semua tepat-tepat semua kok. Mau kasih diskon, mau kasih potongan harga, mau kasih free, itu terserah. Sama-sama itu sambil jalan itu nanti kita tahu sendiri kalau promosi. Tapi kalau misalnya gimana caranya agar awal-awal kita punya sosial media itu kita bisa punya minimal follower. Biar apa? Biar orang tahu produk Anda. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak, ya, kita jangan terlalu hanya fokus di jualan saja, gitu loh. Jangan hanya fokus di sellingnya saja. Tetapi bagaimana, apalagi saat ini, kita fokus untuk apa? Membangun konsumen. Membangun, kalau bahasa ini apa? Membangun kolam ikannya. Sehingga ketika ikan itu dapat, ada di kolam kita tinggal apa? Tinggal merawat. Ya, jadi kita jangan hanya jualan susu, gitu loh. Tapi buatlah peternakan sapi yang menghasilkan susu, daging, seperti itu. Nah, salah satunya dengan kita menggunakan sosial media itu kita bisa punya follower, kita punya ya follower lah ya, atau calon-calon konsumen yang masuk situ. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa contoh, kita bisa ngasih produk-produk gratis kita ke teman-teman kita atau keluarga kita yang sekiranya punya followernya cukup banyak, yang punya pengaruhnya juga cukup tinggi. Kita kasih gratis aja nggak apa-apa. Ya memang ada modal, kita harus modali dulu gitu kan. Kita kasih gratis dan kita minta tolong ya di repost, tolong ya di IG story gitu. Biar apa? Biar banyak followernya itu tahu dari melihat seperti itu. Bisa juga giveaway, kasih giveaway. Ya, ngasih 100.000 misalkan. Oh, saya sering di akun ini saya, akun bisnis saya pun juga sering ngasih giveaway juga, lumayan. Anda bayangin aja, hanya modal misalkan 200.000, tapi yang komen bisa 400 lebih, dan masing-masing komen itu bisa nge-tag 3 orang. Anda bayangin, dalam waktu cuma beberapa hari, berapa orang tuh? 12, ya sekitar 12.000 ya. Ya, 12.000 orang yang tahu. Gitu. Dan bayangin aja, tidak hanya sekedar tahu, maka tadi ya, proses perjalannya, tahu, tertarik, tanya gitu ya, tertarik, beli, sampai akhirnya mereka merekomendasikan. Jadi seperti itu ya, Mas Iman ya. Baik, terima kasih Pak. Barangkali ada yang didiskusikan lagi dari Ibu-Ibu perwakilan UMKM atau perwakilan dari kelurahan. Ini ada pertanyaan dari kelompok 25 dari Beril. Bisa dilihat dengan masalah saat ini tentunya banyak sekali dari UMKM untuk melakukan strategi yang awal tradisional menjadi digitalisasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara adaptasi adanya perubahan yang terjadi? Bagaimana jika kita melihat sesuai kondisi bahwa perubahan tersebut yang diperlukan, ditambah lagi dengan adanya pembelajaran atau edukasi. Bagaimana menurut Bapak jika diibaratkan sebagai UMKM tersebut? Terima kasih. Oke, ya bagus Mas Daril ya. Jadi memang Bapak Ibu, dengan cara-cara tradisional menuju cara-cara digitalisasi itu memang butuh beradaptasi Bapak Ibu. Sama halnya seperti bayi ya. Bayi itu sebelum dia bisa jalan, ya dia harus merangkak dulu gitu kan. Gak ujuk-ujuk dia jalan gitu, langsung berdiri dia jalan lari gitu kan. Nah, jadi memang dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan pikiran Bapak Ibu. Ya, cara beradaptasi gimana ya? Memang kita harus melakukan itu.
beradaptasi seperti itu. Ya proses-prosesnya memang harus kita lalui. Memang pada awal-awalnya memang suatu hal memang tidak enak gitu. Tapi ya kalau memang ya itu kembali lagi tergantung dari pribadi masing-masing Bapak Ibu. Ya sejauh mana visi misi Anda untuk mengembangkan usaha Anda gitu kan. Ya apakah mau go internasional atau memang hanya sebatas di ruang lingkup keluarga atau mau lebih besar lagi, ya itu tergantung dari Anda. Otomatis itu memang kita perlu beradaptasi, kita terus latihan, kita investasi leher ke atas, jadi sering-sering mengikuti webinar, sering mengikuti seminar, workshop, pelatihan, kumpul sama komunitas-komunitas kewirausahaan. Nah, itu salah satu beberapa cara-cara yang memang bisa kita lakukan. Nah, makanya memang edukasi-edukasi seperti ini memang tidak bisa hanya satu kali ujuk-ujuk tiba-tiba mengharapkan langsung bisa. Tidak. Memang harus ada proses-prosesnya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Bisa chat atau langsung ya. Oke, gimana Mbak Salsabila? Iya Bapak. Untuk waktu ini masih ada, jadi mungkin di kesempatan ada yang mau bertanya lagi. Oh ini ada. Dari PKK Kelurahan Beringin. Pak, mau bertanya untuk pelaku UMKM di Kecamatan Sambikerep. Saya tahu banyak yang sudah usia, barangkali bisa diadakan untuk pelatihan digitalisasi. Contoh, pembuatan informasi UMKM di medsos seperti Instagram dan lain-lain. Oke, Bu Sinten ya, Ketua TPP. Ya, jadi begini Bu, memang ini banyak juga Bu, dialami oleh teman-teman UMKM yang lain. Dan saya memang kebanyakan rata-rata ibu-ibu ya, ibu ya senior lah ya. Jadi kadang-kadang sudah megang handphone, bukan handphone lah ya, udah megang sosial media itu sudah agak inilah ya sulit gitu ya. Memang ada beberapa cara memang Bu yang selama ini yang bisa kita pertama memang betul bisa melakukan pelatihan digitalisasi. Cuma kadang-kadang untuk pelatihan digitalisasi memang harus ada komitmen dari peserta bahwa beliau-beliau ini memang pengen dan mau gitu ya. Percuma kita coba melakukan pelatihan tetapi yang bersangkutan tidak mau gitu kan. Ya. Itu dulu yang harus ini kita pahami terlebih dahulu. Pertama itu pelatihan digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah apa? Bisa juga komunitas. Ya, biasanya kalau di kelurahan atau RW itu ya. RT RW itu biasa di ruang lingkup itu atau kelurahan atau kecamatan lah ya itu. Jadi ada komunitas di mana pelaku UMKM itu jadi Bapak Ibu bisa meng-hire atau gaji lah ya. Gaji 1 atau 2 orang yang memang tugasnya itu untuk ngurusin sosial media para pelaku UMKM-nya di daerah setempat. Ya, jadi 1-2 orang itu memang khusus ya, biasa anak-anak muda gitu ya, yang memang khusus digaji. Ya, biasa gaji itu bisa berupa dari iuran, bisa juga dari persentase dari penjualan gitu kan. Oh, nanti kalau dapat penjualan sekian, nanti dapat bonus sekian, misalkan seperti itu. Pasti kan banyak tuh di daerah itu, di lingkungan RW itu kan banyak anak-anak muda juga. Ya bisa kita pakai itu, yang memang dia jago. Mungkin dari putra-putrinya jenengan gitu kan, yang jago. Bisa kita berdayakan. Yang ketiga, bisa juga kita
sewa kepada memang yang secara profesional ya. Ya, jadi yang memang yang tugasnya sebagai social management itu. Jadi memang ini salah satu yang memang yang ada memang dalam perusahaan saya juga yang memang mengurusi akan hal itu. Ya, jadi itu tinggal tergantung Bapak Ibu kira-kira budgetnya berapa gitu ya, kebutuhannya apa, kembali lagi kebutuhannya pun juga apa. Jadi seperti itu, Bu Ibu, semoga bisa menjawab. Nggih, Pak. Nggih, Pak, siap, Pak. Matur nuwun informasinya, Pak Egan. Sami-sami, Bu. Baik, terima kasih. Dan Ibu, selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ya, Mbak Salsabila, memang ngapunten ya, ibu-ibu ya. Jadi memang kita itu untuk mengedukasi digital marketing atau hubungannya dengan online lah gitu ya. Digital itu memang butuh proses ya. Kadang-kadang dan itu pun kita mencoba untuk berdasarkan dari siapa audiens kita gitu. Ya memang itu butuh ada hal-hal basic yang memang harus disampaikan terlebih dahulu. Terus kemudian apa saja yang harus dilakukan itu kan. Nah, itu nanti ada proses dan kelanjutannya lah. Ya, seperti itu. Kayaknya mungkin kendalanya sama ya Pak Egan ya. Jadi jujur saya pun yang istilahnya dibilang sudah berusia, mungkin saya masih agak-agak setengah mama muda. Tapi saya sendiri jujur saya mengalami kendala Pak Egan. Saya itu pelaku bisnis dalam bidang jasa. Tapi saya itu kelemahannya mesti di bidang kayak promosinya Pak Egan. Apa ya? Kalau untuk Instagram mungkin insya Allah follower saya udah banyak, alhamdulillah. Cuman untuk kata-kata, mengolah kata-kata, terus untuk promosi di Instagram itu agak susah Pak Egan. Saya kebanyakan malah lebih sering main repost, makanya saya terkenalnya dengan Miss Repost kalau di Instagram. Mungkin ada apa ya? Ada solusi Pak Egan yang bisa membantu saya. Iya, Bu April. Jadi gini Bu April, memang betul Bu, apa namanya, promosi lewat Instagram itu memang ada ini tersendiri lah ya, ada taktik tersendiri lah ya. Jadi memang ada beberapa hal ilmu-ilmu yang memang perlu kita pelajari Bu. Ada ilmu yang namanya ilmu copywriting Bu. Jadi Bu April, jadi ilmu copywriting itu ilmu-ilmu bagaimana menjual dengan kata-kata, dengan kalimat. Itu memang ada ilmu tersendiri ya. Ya nanti Ibu mungkin nanti bisa di browsing aja kata-kata copywriting gitu ya. Dengan kemudian juga apa namanya bagaimana kita tuh jualan tapi nggak kelihatan jualan itu juga ada ilmunya sendiri Bu. Gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu memang sudah ada ini copywriting. Kemudian kedua sekarang keterkaitan masalah interaksi. Jadi sekarang tuh jualan kita tuh agak sulit kalau kita berbicara jualannya tuh hard selling. Jadi ada hard selling, ada soft selling, ada cover selling. Kalau hard selling itu ya saya jualan baju, gamis gitu. Itu jualan. Harga sekian, bahannya sekian. Itu hard selling. Dan itu kebanyakan kalau di sosial media orang nggak suka. Orang nggak suka. Kenapa? Orang nggak suka dijualin gitu. Orang nggak suka melihat. Ini saya tuh follow jenengan misalkan follow Bu April ini kok isinya kok misalkan ya Bu ya. Isinya jualan gamis, jualan jilbab gitu kan. Nah, orang nggak suka gitu kan. Makanya oleh karena itu sekarang beda. Pendekatannya itu lebih ke humanis gitu ya. Ya namanya sosial media. Hubungan dengan kita membangun sosialisasi. Gitu. Ya itu memang ada itu copywriting, hard selling, soft selling, cover selling gitu Bu ya. Ada content marketing, ada juga ads itu dari paid media, Facebook atau Instagram ads. Nah, kurang lebih kayak gitu Bu. Ada juga WhatsApp marketing itu ada juga bagaimana cara komunikasi ketika kita menjawab konsumen itu kan, menjawab calon konsumen dan jangan sampai mereka tidak berkata tidak gitu kan. Tadi langsung iya, langsung closing gitu kan. Ya memang seperti itu Bu. Ada Bu. Oke. Terima kasih.
ada yang mau didiskusikan lagi? Sesi tanya jawab dan diskusi ditutup. Saya persilahkan. Oke, Pak Salsabila mungkin sebelum ditutup, Mbak Salsabila ya. Jadi gini, Bapak Ibu, nanti silahkan kita teman-teman kakak ini juga bisa semoga bisa memberikan kontribusi juga. Jadi misalkan lagi teman-teman anak-anak muda ini kan kalau soal masalah konten itu pinter banget Bu ya. Nanti bisa dibuat video, buat konten-konten postingan. Nah, itu nanti bisa kontak sama adik-adik mahasiswa ini ya. Dan begini, kalau misalnya kita nanti semoga tidak hanya di sini saja gitu kan. Silakan nanti Bapak Ibu kalau misalkan ini kita bisa DM, kita bisa komunikasi lewat Instagram. Nanti kalau misalnya memang ada butuh pelatihan-pelatihan khusus yang memang kita harus di tempat ya, kebutuhannya apa, nanti bisa silakan kontak dengan saya. Nanti bisa nomor HP saya ada di panitia. Pak Egan. Semoga terjalin terus ya Pak Egan ya, jadi bisa membantu UMKM yang ada di Kecamatan Sambikerep terutama. Iya, Bu, insya Allah Bu, Pak April. Baik, mungkin sudah cukup untuk waktu tanya jawab dan diskusi. Terima kasih untuk Bapak Egan, terima kasih juga untuk ibu-ibu dari UMKM dan kelurahan yang lain. Saya menyimpulkan pada materi yang disampaikan oleh Bapak Egan hari ini, yang saya dapat adalah digital marketing adalah upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan berbagai teknik pemasaran dan media digital yang digunakan untuk berinteraksi dengan calon konsumen secara online. Melakukan interaksi yang efektif kepada konsumen dengan cara menciptakan platform digital yang didukung kegiatan offline dan feedback yang menyenangkan atau positif terhadap konsumen. Kita harus bisa membuat konten yang menarik seperti konten edukasi, konten menghibur, konten menginspirasi, dan konten yang bertujuan meyakinkan. Sebelum menentukan konten, kita harus mengerti format konten tersebut agar memaksimalkan konten yang kita bikin. Untuk pemasaran, sebaiknya menggunakan media yang berbayar, karena media berbayar mungkin paling cepat mendapatkan traffic dan menghindari awareness seperti radio, Google AdSense, dan kerjasama perusahaan atau institusi lain. Baik, demikian presentasi dan diskusi yang telah disampaikan oleh Bapak Egan. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.